Malam teman-teman, selamat malam Ibu kita. Perkenalkan, saya Denis Hanipar dari perkuliahan semester 7 mata kuliah Etika PR. Nah, pada kesempatan kali ini saya ambil dari materi bab 5, yaitu bagaimana cara mengatasi krisis organisasi. Krisis yang tidak terkendali dan tidak diselesaikan secara sistematis akan menimbulkan persoalan baru. Padahal krisis adalah sebuah keniscayaan dalam organisasi. Fase krisis bisa terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Komplain pelanggan, komentar publik netizen, isu konflik internal, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi. Berikut 5 tips langkah untuk menghadapi krisis dalam organisasi di bagian komunikasi. Yang pertama yaitu bentuklah sebuah tim krisis. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membentuk tim krisis. Tim ini setidaknya terdiri dari ahli komunikasi, legal, riset, media, dan divisi yang terkait. Beberapa perusahaan sejak awal membentuk tim khusus untuk mengantisipasi dan menghadapi krisis. Public relations strategis biasanya masuk dalam tim ini, namun tidak sedikit organisasi baru membentuk tim ketika krisis telah terjadi ataupun daring krisis. Yang kedua, riset. Langkah kedua adalah penyelidikan dalam pemetatan. Beberapa metode dalam penyusunan strategi bisa digunakan seperti SWOT ataupun SOAR. Tahapan ini, tim akan memetakan siapa saja yang terlibat dalam kelompok pendukung, potensi, serangan, isu yang berkembang, dan pihak yang dirugikan, pihak yang diuntungkan, dan strategi komunikasi termasuk pesan positif yang akan digunakan. 3. Cari dukungan. Setelah mendapatkan data dari hasil analisis, langkah selanjutnya adalah mencari dukungan, komunikasi lintas divisi, negosiasi dengan pihak yang terlibat bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak krisis. Dukungan pelanggan, karyawan, dan manajemen sangatlah diperlukan dalam fase ini. Kemampuan untuk mengendalikan isu yang berkembang agar tidak meluas jika dibutuhkan. Keempat, komunikasi publik dan pesan positif. Memilih juru bicara dan pesan positif yang tepat adalah langkah kunci, karena komunikasi yang baik dan efektif merupakan hal krusial dalam menghadapi krisis komunikasi. Seorang juru bicara haruslah pandai berbicara di depan publik, memiliki integritas, serta memahami situasi dan kondisi perusahaan. Juru bicara juga harus memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Beberapa alternatif kegiatan bisa dilakukan seperti konferensi pers, tim manajemen, negosiasi, dan taktik komunikasi lainnya. Yang penting adalah memilih pesan positif yang ingin disampaikan. Jika memang organisasi melakukan kesalahan, maka memang kesalahan dan meminta maaf dengan tulus akan lebih baik daripada defensif. Yang kelima yaitu ubah jadi kesempatan. Setiap krisis pasti memiliki hal yang baik dimanfaatkan apabila ditangani dengan tepat dan cepat. Krisis komunikasi organisasi dapat menjadi kesempatan yang menguntungkan. Media coverage, popularitas, bahkan mampu menaikkan reputasi. Dalam menghadapi krisis, ketenangan dan langkah sistematis sangat diperlukan. Meskipun krisis telah selesai ataupun juru bicara belum menjadi PR, strategis harus terus melakukan pemantauan ataupun monitor. Upaya untuk melindungi brand ataupun reputasi perusahaan adalah pekerjaan yang berkesinambungan. Setelah krisis, public relation harus bergerak dengan cepat, mengendalikan tone positif dengan baik ataupun dengan bergerak dengan positif. Nah, demikianlah presentasi saya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih.